Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmita Wani Siregar, NIM 4191121033 dari kelas Fisika Dikde 2019 Universitas Negeri Medan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena kuantum dan penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Menjelang akhir abad ke-19, banyak perkembangan yang terjadi pada dunia fisika. Setelah ditemukannya teori mekanika Newton, teori elektromagnetik Maxwell, dan termodinamika, fisika berhasil menjelaskan berbagai macam fenomena yang terjadi di dunia. Ketiga teori tersebut dikenal sebagai fisika klasik. Seiring dengan berkembangnya berbagai peralatan untuk eksperimen, para fisikawan menemukan bahwa ada fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan menggunakan teori fisika klasik. Fenomena-fenomena ini baru dapat dijelaskan pada awal abad ke-20 yang merupakan era fisika modern. Era fisika modern ditandai dengan penemuan teori fisika yang mampu menjawab fenomena-fenomena yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Yang selanjutnya yaitu mengenai teori kuantum. Pada tahun 1900, seorang fisikawan asal Jerman, Max Planck, muncul dengan gebrakan baru yang menjadi awal munculnya fisika modern. Planck mampu menjelaskan permasalahan bencana ultraviolet yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskrit ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Besarnya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Teori Planck ini mampu menjelaskan bencana ultraviolet. Hasil perhitungan dengan persamaan Planck ini ternyata sama dengan hasil eksperimen sebelumnya. Mereka menunjukkan grafik pengamatan benda hitam dengan pola yang sama. Atas penemuannya ini, Planck mendapatkan penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1918. Teori Planck kemudian lebih dikenal sebagai teori kuantum dan mengawali peralihan fisika klasik menuju fisika modern. Teori Planck juga menginspirasi banyak ilmuwan terhadap berbagai pandangan baru, salah satunya mengenai cahaya. Selanjutnya yaitu beberapa tokoh yang ada pada fenomena kuantum. Yang pertama yaitu ada Arthur Compton, C. V. Raman, dan Peter Zeeman. Selanjutnya yaitu mengenai efek fotolistrik. Peristiwa efek fotolistrik pertama kali diamati oleh fisikawan asal Jerman, Heinrich Hertz, pada tahun 1887. Peristiwa ini berkaitan dengan suatu permukaan logam yang disinari oleh cahaya. Hasil dari penyinaran ini nantinya akan melepas elektron dari permukaan logam. Elektron yang lepas ini dapat diketahui karena muncul arus listrik. Munculnya arus listrik karena cahaya ini kemudian disebut sebagai efek fotolistrik. Menurut Young, cahaya adalah gelombang yang mampu melepaskan elektron karena adanya transfer energi dari cahaya ke elektron. Energi elektron yang lepas dari permukaan logam akan dipengaruhi oleh intensitas cahaya, yakni seberapa terang cahaya tersebut menyinari permukaan logam. Semakin terang cahayanya, maka semakin besar energi elektronnya. Namun kenyataannya, energi elektron yang lepas tidak dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Sebanyak apapun cahaya yang disorot ke permukaan logam, tidak mempengaruhi energi elektron yang lepas. Namun, jumlah elektron yang lepas ketika permukaan logam disinari cahaya yang redup, jumlah elektron yang keluar akan sedikit. Sebaliknya, ketika permukaan logam disinari oleh cahaya yang terang, jumlah elektron yang keluar juga akan banyak. Namun, tingkat energi yang dikeluarkan akan tetap sama. Tingkat energi akan berubah jika frekuensi cahaya berubah. Semakin besar frekuensi cahayanya, semakin besar pula energi elektron yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya hanya berpengaruh pada jumlah elektron yang lepas, bukan energinya. Ini bertentangan dengan teori gelombang cahaya yang menyatakan bahwa intensitas cahaya berpengaruh pada jumlah energi elektron.
Selanjutnya yaitu mengenai penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mesin fotokopi. Tentu kita semua tidak asing dengan mesin fotokopi, apalagi kita sebagai mahasiswa, kita sering melakukan fotokopi terhadap tugas-tugas yang kita lakukan. Nah, cara kerja dari mesin fotokopi itu sendiri yaitu lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Setelah itu, lensa akan mengarahkan ke bagian silinder fotosensitif yang menjadikan elektron-elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan dilewatkan melalui dua buah rol panas yang saling bertekanan yang akan melelehkan toner dan menempel erat pada kertas, dan seterusnya drum akan berputar. Yang kedua yaitu kalkulator. Kalkulator menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Sel fotolistrik mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang menjadi sumber energi kalkulator tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada kamera CCD atau change couple device dan pemindai kode batang atau barcode. Kamera digital dengan resolusi hingga 12 megapiksel dan pemindai batang atau barcode yang memanfaatkan efek fotolistrik internal dalam mengubah citra yang dikehendaki menjadi data-data elektronik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Kamera mengubah data-data dari lensa dengan proses efek fotolistrik sehingga dapat ditampilkan di monitor atau di layar ponsel kita. Kemudian yang keempat itu ada dubbing film. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Kemudian yang kelima yaitu ada tabung foto pengganda atau foto multiplier tab. Dengan menggunakan tabung ini, hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik dapat diamati. Tabung ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi, bahkan ia sanggup mendeteksi foton tunggal sekalipun. Dengan menggunakan tabung ini, peneliti Super Kamio Kande di Jepang berhasil menyelidiki massa neutrino yang akhirnya dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 2002. Di samping itu, efek fotolistrik eksternal juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan spektroskopik melalui peralatan yang bernama fotoelektron spektroskopi. Kemudian yang terakhir yaitu pada aplikasi efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah sel surya, di mana sel surya ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sel surya yang sangat kita kenal manfaatnya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tampak akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di satu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian materi saya yang salah, saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.